Elizabeth Sipayung dengan NIM 2403010024, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori dan sejarah sastra yang dibawakan oleh dosen pengampu Bapak Dodi Irawan. Teori sastra. Teori sastra adalah ilmu yang menelaah cara-cara untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan karya sastra. Setiap teori sastra membawakan pendekatan dan sudut pandang tertentu terhadap teks sastra, sehingga menghasilkan beragam penafsiran dan pandangan yang memperkaya pemahaman kita terhadap karya sastra. Berikut beberapa teori sastra utama beserta penjelasannya. Yang satu, ada formalisme. Formalisme adalah teori yang berkembang di Rusia pada awal abad ke-20. Teori ini menekankan pentingnya memeriksa unsur-unsur intrinsik dalam karya sastra, seperti gaya bahasa, struktur, nada, simbolisme, dan irama. Formalisme menganggap bahwa makna suatu karya dapat ditentukan dengan memperhatikan struktur dan bentuknya, terlepas dari latar belakang penulis atau konteks sejarahnya. Yang kedua ada strukturalisme. Strukturalisme yang dipengaruhi oleh pemikiran Ferdinand de Saussure menganggap bahwa setiap karya sastra adalah bagian dari struktur yang lebih luas. Teori ini menekankan pentingnya memahami pola atau struktur yang membentuk makna dalam teks. Misalnya, naratif dalam cerita dapat dilihat sebagai ringkasan peristiwa yang mengikuti pola tertentu. Dan yang ketiga ada psikoanalisis. Teori ini dipengaruhi oleh gagasan Sigmund Freud tentang alam bawah sadar, mimpi, dan dorongan dasar manusia. Dalam analisis sastra, teori psikoanalisis seringkali melihat karakter, konflik, dan simbol dalam cerita sebagai representasi dari ketegangan psikoanalisis atau kondisi batin. Misalnya, satu cerita bisa dianalisis untuk mengungkapkan dorongan bawah sadar karakter utamanya, atau bagaimana simbol-simbol tertentu mencerminkan pengalaman traumatis atau konflik internal. Yang keempat ada Marxisme. Teori Marxis dalam sastra yang berakar dari pemikiran Karl Marx berfokus pada bagaimana karya sastra mencerminkan atau menantang sistem ekonomi dan kelas sosial. Sastra dianggap sebagai cerminan dari ideologi yang mendominasi suatu periode tertentu dan dapat digunakan untuk memahami hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Contoh analisis Marxis mungkin menyoroti bagaimana cerita tertentu menggambarkan ketidakadilan kelas atau perlawanan terhadap penindasan. Yang kelima ada feminisme. Teori sastra feminis mengkaji representasi gender, kekuasaan, dan ketidakadilan dalam karya sastra. Teori ini berfokus pada bagaimana peran perempuan, stereotip, gender, dan isi-isi terkait seksualitas diungkapkan dalam teks sastra. Teori feminis juga menentang kanon sastra yang dominan atau yang umumnya didominasi oleh karya-karya laki-laki, dan berupaya mengangkat penulis perempuan sebagai perspektif mereka. Yang keenam ada dekonstruksi. Nah, lanjut yang keenam ada dekonstruksi. Dipelopori oleh Jacques Derrida, dekonstruksi adalah teori yang menyatakan bahwa makna dalam teks selalu bersifat ambigu dan tidak stabil. Dekonstruksi mengajarkan kita untuk membongkar teks guna menemukan makna-makna tersembunyi yang bertentangan. Dengan menganalisis kontradiksi dan ambiguitas, pembaca dapat mengungkapkan lapisan-lapisan makna yang tidak terlihat dalam teks. Sejarah sastra. Sejarah sastra memetakan perkembangan karya sastra dalam berbagai periode, gender, dan gaya yang mencerminkan perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi sepanjang waktu. Berikut ini adalah beberapa periode penting dalam sejarah sastra dunia. 1. Sastra klasik. Sastra klasik. Sastra klasik mencakup karya-karya dari peradaban Yunani dan Romawi kuno, seperti Iliad dan Odyssey karya Homer, serta karya drama dari Sophocles dan Euripides. Karya sastra pada masa ini seringkali bersifat epik atau puisi
yang membahas tema kepahlawanan, mitologi, dan nasib manusia. Sastra Yunani dan Romawi memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sastra Barat selanjutnya. Yang kedua, sastra abad pertengahan. Pada periode ini, sastra didominasi oleh tema-tema keagamaan dan kisah-kisah kepahlawanan seperti Beowulf di Inggris dan karya-karya berbahasa Latin di Eropa. Selain itu, kisah perjalanan dan romansa juga muncul seperti The Canterbury Tales karya Geoffrey Chaucer. Dalam sastra Timur, abad pertengahan mencakup karya-karya seperti 1001 Malam yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama. Yang ketiga ada Renaissance. Renaissance atau kebangkitan budaya pada abad ke-14 hingga pada abad ke-17 menandai perubahan dari tema religius ke tema humanisme dan individualisme. Penulis terkenal dari masa ini adalah William Shakespeare yang berkarya mengeksplorasi kompleksitas psikologis manusia. Di Italia, Dante Alighieri dan Giovanni Boccaccio memperkenalkan puisi epik dan prosa yang menyelidiki nilai moral dan spiritual manusia. Yang keempat ada pencerahan. Abad ke-18 adalah masa pencerahan di mana karya sastra lebih menekankan akal, ilmu pengetahuan, dan kritik sosial. Tokoh-tokoh seperti Voltaire dan Jacques dan Jonathan Swift menggunakan sastra untuk menyampaikan gagasan tentang kemajuan, rasionalitas, dan reformasi sosial. Yang kelima itu ada romantisisme. Gerakan sastra ini berkembang pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Sebagai reaksi terhadap pencerahan, romantisisme mengutamakan emosi, alam, imajinasi, dan pemberontakan terhadap norma sosial. Penyair-penyair seperti William Wordsworth dan Samuel Taylor dan Lord Byron seringkali mengeksplorasi tema-tema kebebasan individu dan berhubungan dengan alam. Yang keenam ada sastra realisme dan naturalisme. Pada pertengahan abad ke-19, gerakan realisme muncul sebagai upaya untuk menggambarkan kehidupan sehari-hari secara objektif dan apa adanya tanpa romantisasi. Penulis seperti Gustav Flaubert dan Leo Tolstoy adalah contoh tokoh realisme. Yang ketujuh ada modernisme. Sastra modernisme berkembang pada awal abad ke-20 menentang gaya naratif konvensional dengan memperkenalkan teknik-teknik seperti aliran kesadaran dan eksperimen struktur. Yang ke-8 ada postmodernisme dan sastra kontemporer. Pada pertengahan abad ke-20, postmodernisme menolak konsep universalitas dan seringkali menampilkan keragaman perspektif serta parodi terhadap budaya populer. Penulis seperti Thomas Pynchon dan Kurt Vonnegut seringkali mengeksplorasi ambiguitas, ironi, dan konsep realitas yang subjektif. Sastra kontemporer hingga saat ini terus berkembang dengan tema-tema globalisasi, teknologi, identitas, dan multikulturalisme. Dengan keseluruhan sejarahnya, sastra tidak hanya mencerminkan kondisi sosial, budaya, dan politik pada zamannya, tapi juga membentuk dan mempengaruhi persepsi kita terhadap dunia. Studi teori dan sejarah sastra memungkinkan kita melihat bagaimana karya sastra berkembang seiring perubahan masyarakat dan bagaimana pendekatan teoritis memperkaya pemahaman kita terhadap teks tersebut. Sekian dan terima kasih.